Setiap hari kita selalu menggunakan listrik yang berasal dari PLN untuk mengoperasikan TV, radio, rice cooker, bahkan lampu yang sering kita nyalakan setiap hari. Nah, listrik yang berasal dari PLN ini kita namakan sebagai listrik AC. Hal ini berkaitan dengan rangkaian arus listrik bolak-balik. Lalu apa ya yang dimaksud dengan rangkaian arus listrik bolak-balik itu? Kalau kalian penasaran, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Hanifah Tira Dewi. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian arus listrik bolak-balik yang memuat beberapa subbab, yakni sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian telah mengetahui ya, pada awal video tadi, listrik yang berasal dari PLN kita namakan sebagai listrik AC. Tapi bukan AC yang seperti ini ya. AC di sini maksudnya adalah alternating current atau arus listrik bolak-balik. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang rangkaian arus listrik bolak-balik. Rangkaian arus listrik bolak-balik adalah suatu rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan oleh sumber listrik AC. Rangkaian ini ada yang berupa rangkaian murni yang melibatkan satu komponen resistor, induktor, atau kapasitor. Dan ada yang berupa rangkaian kombinasi dua komponen atau dapat ketiganya. Resistor berfungsi untuk mendisipasi energi berupa kalor, lalu induktor berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, sedangkan kapasitor menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Nah, teman-teman, perlu diketahui ya, dasar hukum dari materi ini adalah hukum Ohm, di mana besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan beda potensial dan akan berbanding terbalik dengan hambatannya. Berdasarkan dasar hukum yang saya jelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan rumusnya sebagai berikut. I sama dengan V per R, di mana I sama dengan arus listrik yang satuan unitnya adalah ampere, V sama dengan beda potensial atau tegangan yang satuan unitnya adalah volt, dan R adalah hambatan yang satuan unitnya adalah ohm. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, teman-teman, pernahkah kalian mendengar sebuah alat yang bernama alternator? Alternator adalah peralatan elektromekanis yang mengonversikan energi mekanik menjadi energi arus bolak-balik. Alternator berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan merupakan arus bolak-balik atau AC. Untuk merubah arus AC menjadi arus DC digunakan iode yang dipasang menjadi satu bagian dengan alternator. Sebuah alternator akan menggunakan magnet permanen untuk medan magnetnya. Sistem pembangkit arus bolak-balik dikenal dalam bentuk sederhana dari ditemukannya induksi magnetis arus listrik yang dipelopori oleh Hippolyte Pixii pada tahun 1830. Mula-mula kita akan berkenalan dengan rangkaian murni dan kombinasi yang dibagi menjadi 7 rangkaian. Yang pertama ada rangkaian resistif. Ketika sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, arus akan mengalir melalui resistor. Tegangan pada resistor sama dengan tegangan sumber, yaitu bisa diperhatikan di animasi berikut bahwa arus dan tegangannya sama-sama bolak-balik. Karena tegangannya bolak-balik, maka menghasilkan arus yang bolak-balik, tapi dalam hal sefase.
Apa yang dimaksud dengan sefase? Ketika arusnya 0, maka tegangannya 0. Lalu ketika arusnya membesar, maka tegangannya ikut membesar. Dan sebaliknya. Nah, yang di sebelah grafik itu adalah diagram fasor. Apa itu fasor? Fasor adalah fase vektor. Diketahui bahwa arusnya berwarna orange dan tegangannya berwarna ungu. Ketika di grafik arusnya lebih tinggi daripada tegangannya, maka di diagram fasor arusnya akan lebih panjang daripada tegangannya dan akan tampak segaris. Yang kedua adalah rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif atau XL yang dirumuskan sebagai berikut. Bisa diperhatikan di animasi berikut, dari persamaan tersebut diketahui bahwa ketika tegangannya maksimum yakni 90 derajat, maka arusnya akan berada pada 0 derajat, sehingga tegangannya mendahului arusnya. Yang ketiga adalah rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian dan diagram fasor pada rangkaian seri R dan L sebagai berikut. Yang kelima adalah rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka akan berlaku rumus sebagai berikut. Lalu dapat kita lihat bentuk dari rangkaian, grafik, dan diagram fasor pada rangkaian seri antara R dan C sebagai berikut. Yang keenam adalah rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C, rangkaian itu akan bersifat induktif atau kapasitif, di mana bisa dilihat di gambar sebelahnya, yakni diagram fasor untuk rangkaian L dan C. Yang ketujuh adalah rangkaian seri RLC. Apabila rangkaian RLC dirangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik, maka akan berlaku rumus sebagai berikut. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni rangkaian resonansi.
Rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajiner bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa Z sama dengan R. Besar reaktansi induktif dan kapasitif sama, yakni XL sama dengan XC. Impedansi total pada rangkaian resonansi sebesar Materi selanjutnya adalah daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya. Dirumuskan sebagai berikut. Jika induktor dialiri arus bolak-balik di dalam maupun di sekitar induktor, maka akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai nilai 0, medan magnet akan lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan akan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Bisa diperhatikan diagram tersebut. Berdasarkan diagram tersebut, maka dapat dirumuskan untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, mari kita berlatih dengan soal-soal berikut. Soal pertama, pernyataan yang tepat terkait arus dan tegangan pada rangkaian R dan C seri adalah A. Arus tertinggal sebesar 90 derajat terhadap tegangan. B. Arus tertinggal sebesar 180 derajat terhadap tegangan. C. Arus mendahului sebesar 90 derajat terhadap tegangan. D. Arus mendahului sebesar 180 derajat terhadap tegangan. E. Arus dan tegangan bergerak dengan sudut fase yang sama. Silakan pause video untuk mencari jawabannya terlebih dahulu. Baik, dari soal di atas dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian R dan C seri, arus selalu mendahului sebesar 90 derajat terhadap tegangan, atau tegangan tertinggal sebesar 90 derajat terhadap arus. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Soal kedua, rangkaian RLC seri dihubungkan sumber tegangan bolak-balik apabila induktansi diiri 1/5 pi kuadrat Henry dan kapasitas kapasitor 20 mF. Resonansi rangkaian terjadi pada frekuensi A. 0,25 kHz, B. 0,50 kHz, C. 0,75 kHz, D. 1 kHz, E. 1,25 kHz. Baik teman-teman, ini soal yang cukup mudah untuk dikerjakan. Diketahui bahwa L atau induktansinya sama dengan 1/5 pi kuadrat Henry dan C atau kapasitas kapasitornya sama dengan 20 mF atau juga bisa diubah menjadi 20 dikali 10 pangkat min 6 farad. Yang ditanya frekuensi pada rangkaian resonansi. Maka pada kasus ini kita akan menggunakan rumus frekuensi pada rangkaian resonansi, yakni F sama dengan 1/2 pi dikali akar 1/LC. Maka dimasukkan ke dalam rumus menjadi 1/2 pi akar 1/15 pi kuadrat Henry dikali 20 dikali 10 pangkat min 6 farad. Dari perhitungan tersebut akan diperoleh menjadi F sama dengan 1/2 pi dikali akar pi kuadrat dikali 10 pangkat 6/4. Lalu F sama dengan 1/2 pi dalam kurung pi dikali 10 pangkat
3/2, lalu hasilnya akan menjadi 250 Hz atau juga bisa diubah menjadi 0,25 kHz. Maka jawaban di sini yang benar adalah yang A. Baik teman-teman, untuk lebih melatih kemampuan teman-teman, silakan kerjakan soal-soal ini dengan mandiri. Tekan tombol pause untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Baik, untuk soal nomor 1 jawabannya adalah C. Baik, untuk soal nomor 2 jawabannya adalah C. Pernahkah kalian menggunakan sebuah radio? Nah, ketika ingin memperoleh saluran yang paling jernih, maka kalian akan memutar panel yang ada di bagian depan radio. Panel ini disebut dengan tuning. Tuning adalah sebuah panel yang diputar dan berfungsi untuk memperoleh saluran yang paling jernih pada sebuah alat elektronik, contohnya radio. Tuning ini memanfaatkan prinsip rangkaian resonansi. Kapasitor variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga resonansi terjadi. Maka ketika panel diputar akan menghasilkan saluran yang paling jernih. Contohnya, ketika rangkaian tuning akan beresonansi pada frekuensi yang besarnya 1,6 MHz, maka radio receiver akan menyiarkan berita dari radio transmitter yang memiliki frekuensi penyiaran pada 1,6 MHz. Teman-teman, teknologi pada arus listrik bolak-balik di radio, televisi, lampu, dan sebagainya ternyata sangat erat dengan kehidupan kita. Tanpa fisika, mungkin kehidupan kita tidak akan semaju saat ini. Baik teman-teman, waktunya memulai diskusi. Silakan pause video ini untuk memulai diskusi. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Walaupun kita belajar menggunakan sistem jarak jauh, tetapi semangat kita tidak boleh padam. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Saya harap video ini bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.